Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di mata kuliah praktikum pemrograman web ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini untuk yang akan kita praktikumkan ya, kita akan menggunakan di sini adalah menggunakan web yang lalu ya, yaitu tentang web view data. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan tentang CSS atau Cascading Style Sheet ya. Kalau kita lihat website kita, itu kan terlihatnya kemarin itu hanya sederhana banget ya, hanya seperti inilah ya. Ini apa ya, website apa nih gitu ya, kurang artistiknya nggak ada. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat supaya website ini menjadi sedikit lebih artistik ya. Oke. Oleh karena itu ya, kalau saya kemukakan di teori kemarin ya, bahwa kita harus membagi dulu beberapa website itu menjadi beberapa bagian dengan menggunakan div ya. Oke, misalnya sekarang kita akan menggunakan div. Sebelum kita masuk ke CSS ya, kita akan membagi dulu website kita ini ya ke dalam beberapa bagian web div ya, di mana setiap div itu nanti akan kita buat supaya programnya itu warnanya itu berbeda-beda ya, bisa ya. Oke, oleh karena itu yang pertama kita bagi dulu ini menjadi beberapa div ya. Misalnya ini header ini ya, saya buat jadi div lagi di sini. Saya buat jadi menggunakan div ya. Kita bagi. Oke. Nah, nanti kan yang tag penutup yang ini, misalnya saya copy lagi di sini ya. Saya bagi tutup ke sini ya. Oke, ini misalnya saya buat div seperti ini ya. Nah, jadi H1 dan H2 itu masuk ke dalam organisasi web pertama yang misalnya saya kasih dia dengan ID adalah header. Ya. Nama ini adalah header misalnya ya. Nah, setelah header misalnya yang bagian sini sampai bagian foto ya, misalnya saya buat dia menjadi organisasi web yang kedua ya. Setelah saya header misalnya saya buat di sini bangun lagi ya, div lagi. Oke ya. Nah, divnya ini tag pembukanya di sini. Lalu saya buat tag penutupnya ya. Tag penutupnya saya buat di sini. Nah, ini ya, saya buat di sini setelah figure ya. Oke, misalnya di sini. Oke ya, div seperti ini ya. Nah, kalau kita klik di sini, div yang di sini ya, nah dia akan satu tanda dengan div yang di sini. Artinya bahwa div yang ini merupakan satu bagian ya, berbeda dengan div yang atas. Jadi kita akan membagi-bagi website kita itu menjadi beberapa divisi ya, beberapa divisi web ya. Misalnya yang satu ini saya kasih nama divisi ID-nya header ya, maka yang di sini saya kasih divisinya adalah ID sama dengan misalnya saya kasih ini utama ya. Nah, misalnya seperti itu ya. Nah, setelah itu misalnya saya ke sini lagi ada adik ya. Di sini ada kita tambahkan di bawahnya figur itu ada paragraf. Terima kasih sudah berkunjung seperti ini ya. Nah, ini misalnya saya bagi lagi div-nya. Ya, jadi setelah ada header, setelah utama ya. Utama seperti ini. Nah, saya buat lagi div lagi. Saya buat satu divisi web lagi. Jadi web saya buat jadi 3 bagian. Yang pertama header ya. Lalu ada utama ya sampai di sini. Nah, saya buat lagi di sini div lagi. Oke, misalnya div-nya ini saya kasih dengan nama ini ya, dengan nama footer ya. Div ID sama dengan footer. Oke ya, seperti ini. Misal ya. Oke, nah jadi kita sedang membagi-bagi website ya menjadi beberapa bagian ya, ada bagian header, ada bagian utama ya, ada bagian footer ya. Itu kalau di HTML4. Sebenarnya kalau HTML5 ada tinggal tuliskan aja header, nav ya, artikel, footer seperti ini. Ya, cuman di sini saya nggak seperti ini ya, hanya menggunakan kata div-div seperti ini ya. Oke, misalnya setelah itu apakah dalam satu divisi itu kita bisa membagi lagi? Bisa ada ya. Misalnya di dalam divisi utama ini saya akan buat jadi 2 divisi lagi. Saya pecah lagi ya.
misalnya di utama ini ada divisi artikel sama divisi galeri ya. Misalnya divisi artikel saya tandai dari HTML yang P ini ya, misalnya saya tulis div seperti ini ya. Oke, nah ini kan divnya ada lagi, penutupnya ini saya bagi dia sampai ke sini tadi, sampai ke atasnya nasib penyemangat ya. Nah, jadi mulai dari artikel ini ya, mulai dari artikel saya adalah seorang dosen ini merupakan satu divisi ya. Nah, di mana divisinya ini misalnya saya kasih ID ya. Saya kasih maaf nih, kok jadi begini. Edit undo ya. Saya kasih di sini satu ID ya. Misalnya saya kasih dia nama divisinya ini adalah nama artikel. Oke, misal seperti ini ya. Nah, berikutnya yang di sini ya, kita udah bikin satu divisi dalam divisi. Dari divisi utama ini saya bagi lagi jadi beberapa divisi. Ada divisi artikel ya. Nah, sekarang misalnya saya buat lagi ya, di antara nasib penyemangat sampai figur di sini ya, saya buat jadi divisi yang terpisah ya. Misalnya nama divisinya adalah misalnya sebagai di sini ya, div ID, misalnya nama ID-nya itu adalah galeri ya. Nah, galeri seperti ini. Nah, ini dari mana ke mana misalnya ya. Misalnya saya copy div-nya itu sampai ke sini, sampai di bawahnya figur. Oke ya. Nah, ini jadi masing-masing ini saya sudah membagi website saya itu menjadi beberapa divisi seperti ini ya. Walaupun nggak seperti ini, tapi sebenarnya saya sedang membagi-bagi website saya menjadi beberapa divisi ya. Nah, kalau misalnya saya save ya, semisal saya save ya. Nah, ini nggak ada pengaruhnya apa-apa. Karena saya hanya membagi aja, tapi belum saya hias apapun ya. Nah, sekarang kita akan beranjak ya, setelah kita memahami tentang fungsi div ya. Div itu adalah membagi beberapa website itu menjadi beberapa bagian ya. Nah, sekarang saya akan menghias website ini dengan menggunakan CSS ya. Oke, misalnya untuk header ini ada deh ya. Oke, misalnya di sini saya kasih dulu ya. Di header ini saya pakai style. Nah, ini untuk menghias menggunakan CSS ya. Saya pakai style ya, sama dengan seperti ini ya. Nah, ini baru setelah itu kita bisa memasukkan beberapa atribut ya, beberapa properti dari CSS ya. Oke, misal yang pertama kita ingin supaya header ini ya, header yang bagian ini misalnya mau kita kasih warna hijau ya, boleh ya. Bisa kita gunakan misalnya background color ya. Oke, background color seperti ini ya. Oke, misalnya warnanya apa? Misalnya warnanya bisa kamu pilih. Misalnya pakai dark green ya. Saya bukan ahli seni ya. Misal ya, dark green. Nah, ini misalnya saya kasih warna dark green seperti ini. Lalu misalnya tulisannya mau dikasih warna putih ya, boleh ya. Misalnya saya buat di sini teks elegant. Nah, ini ada teks elegant ya. Saya taruh di tengah, center. Oke, misalnya ya. Nah, lalu misalnya apalagi ada deh. Misalnya mau saya kasih warna ya, text color. Oh maaf, kalau itu namanya color aja ya. Nah, ini misalnya saya kasih warna putih ya, atau white. Nah, ini ada, mau white smoke juga boleh ya, sekali-kali, beda-beda. Background color, dark green, text align, center, color with smoke ya. Nah, kita lihat bagaimana apa yang terjadi pada website kita. Nah, tulisannya ada di tengah ya. Lalu ini menjadi warna hijau tua ya tadi ya. Lalu yang ini web pribadi Pak Ahmad Rizal menjadi warna putih. Beda sama tulisan yang di bawahnya. Ini adalah CSS ya, untuk membuat supaya website kita itu menjadi artistik ya. Apakah masih banyak atribut yang lain? Masih banyak ya. Sebagai contoh di sini ada deh ya. Misalnya saya contohkan di sini kepingin
teksnya diperbesar, boleh ya. Nah, kita bisa gunakan font ya. Misalnya font, kita gunakan font family seperti ini ya. Nah, mau apa? Misalnya nggak hanya kita kepingin dia nggak hanya Times New Roman, ya, tapi kepingin yang lain. Misalnya adik-adik mau bikin dia itu jadi sans serif. Misalnya ada nggak nih sans serifnya? Serif aja deh ya. Nah, ini mau bikin dia jadi sans serif, boleh ya. Oke, nah selain itu ini font family sans serif ya. Ukurannya boleh ya. Font size. Oke, kita buat font size seperti ini ya. Misalnya berapa? Mau berapa ukurannya? Misalnya mau kamu buat jadi 24 px 24 pixel ya. Kita perlebar. Boleh juga ya. Nah, kita save dulu. Kita save, adik-adik. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini jadi ukurannya jadi lebih besar ya. Di sini lalu ini jadi sans serif ya. Jadi sans serif di sini dan ukurannya jadi lebih besar ya. Oke. Nah, ini misalnya ada ini apa Pak? Kok kayaknya masih ada jeda seperti ini ya. Nah, itu adalah pengaturan dari margin ya. Oke, kita akan pahami dulu tentang teori margin ya. Seperti yang sudah saya kemukakan di sini bahwa website kita itu sebenarnya bermain dengan teknik yang namanya box. Ini box model ya. Jadi semua website itu sebenarnya ya disusun dengan teori box. Ada margin, ada padding sama konten ya. Nah, sebenarnya margin itu adalah batas antara sebuah garis dengan tepian ya. Nah, ini misalnya kita mau hilangkan, ini mau kita hilangkan. Nah, bisa kita gunakan di sini, kita tambahkan di body ya. Di body itu style, misalnya kita tambahkan style seperti ini. Ya, style. Oke, misalnya setelah style ini kita tambahkan di body ini kata margin. Margin ya, sama dengan 0. Nah, ini aja ya. Titik koma. Jangan lupa dengan titik komanya ya. Ini harus ada titik komanya nih ya. Oke, kita save dulu ya apa yang terjadi. Oke, marginnya sebentar ya. Apa yang salah? Jadi style sebentar ya. Body margin 0 gitu ya. Oke ya, saya salah ya. Ini seharusnya margin 0. Oke ya, kita lihat dulu. Body style margin. Oh, ini saya salah ya. Seharusnya bukan sama dengan ya. Ini seharusnya adalah kalau di CSS itu adalah pakai tanda bagi ya. Oke, kita verif dulu. Ya, kalau CSS itu pakai tanda bagi, lalu kita kasih titik koma ya, seperti ini ya. Oke, kita lihat. Nah, dia akan hilang ya. Karena batas antara tepian ini ya dengan apa? Dengan kontennya menjadi 0 ya. Batas antara tepian website ya dengan kontennya dengan bagian yang lain itu menjadi kita nolkan. Akhirnya dia menjadi tidak ada batas seperti ini ya. Nah, misalnya kita mau hilangkan lagi yang ada di sini ya. Oke, ini kita bisa gunakan padding tadi ya. Kalau padding itu apa? Nah, dalam teori box model, padding itu adalah antara konten ini dengan border ya. Jadi misalnya di sini kita mau menghilangkan, kita mau kasih ya di sini antara border yang ada di sini ya, mau kita hilangkan batasnya ya, misalnya ya. Nah, ini kan pakai auto nih antara border yang di sini dengan tulisan kan pakai auto. Nah, misalnya kita masukkan paddingnya itu misalnya jadinya 4px ya, misalnya kita buat di sini, kita buat padding misalnya kita buat jadi 0 ya, maaf 4px ya, misal seperti itu. Kita file save ya. Oke, kita lihat. Nah, dia akhirnya menjadi
membesar ke sana ya, karena antara border ya dengan konten di sini itu berjaraknya adalah 4 piksel. Ya, akhirnya kalau mengacu pada teori ini ya, yang disebut dengan padding itu adalah jarak antara konten dengan bordernya, dengan garis ya, dengan garis ya, garis pemisahnya. Nah, yang disebut dengan margin itu antara border yang lain ya, border yang lain atau antara batas website itu dengan si bordernya ini, itu yang disebut dengan margin. Jadi ya, tadi kita udah mengatur margin, border sama padding. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya di sini kita masukkan apa tadi? Di sini marginnya ya, marginnya sama dengan 0 di body ya. Di body itu marginnya sama dengan 0. Artinya bahwa di keseluruhan ke bawah ya, keseluruhan di bawah website itu dia pasti akan pakai margin 0 ya. Baik itu di ID header utama termasuk yang di galeri ya, termasuk yang di footer itu semuanya akan bermargin 0 ya. Karena kalau kita pahami teori ini ya, teori tentang parent box dan grid box ya, apapun yang kamu masukkan ke dalam parent box ya, CSS, maka dia itu pasti turun ke grid box ya. Tapi apa yang kamu desain CSS-nya di grid box itu nggak akan masuk ke ayahnya, ke parent box. Jadi bedanya ya. Jadi apa yang ada di parent box pasti akan turun ke ayahnya. Tapi kalau kamu CSS-nya itu kamu atur di grid box, maka dia itu akan nggak akan turun ke ayahnya. Nah, oleh karena itu, karena saya ingin menjadikan supaya di sini itu marginnya 0 ya, marginnya 0 semua, maka akhirnya saya program di sini, yang saya program 0 itu adalah yang di bodinya, ya. Sehingga yang di bawah-bawahnya itu akan ikut margin 0. Ya. Coba kamu lihat perbedaannya di sini. Ya. Tulisannya kan jadi agak lebih menyamping ya, jadi agak lebih ke kiri ya, karena memang nggak ada ini, nggak ada batas margin ya, karena marginnya saya menggunakan ya. Oke, ini tadi kita udah bikin header sederhana seperti ini ya. Nah, misalnya kita di sini mau bikin navigasi ya, boleh ya, kita mau bikin navigasi di sini ya. Oke, misalnya di sini kan navigasinya pemrograman web, UP sama matematika deskriptif mau kita letakkan ke dalam jadi batas navigasi seperti ini ya. Oke, misalnya mau kita buat lagi ya, kita buat di sini div baru lagi misalnya ya. Di atas yang utama kita bikin navigator lagi divisi lagi ya. Nah, ini misalnya saya kasih ini div-nya adalah ID-nya sama dengan nav. Nah, misal seperti ini ya. Nav seperti ini. Nah, sekarang kita akan masukkan di nav ini ya. Oke, saya sudah siapkan di sini tadi ya. Oke. Ctrl-C ya. Oke, misal saya sudah siapkan di sini. Di nav ya. Oke ya. Oke, misalnya di nav itu saya stylekan ya. Saya buat style seperti ini, misal ya. Ini saya buat CSS-nya, saya atur ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Nah, akhirnya di sini akan muncul. Oke, sebentar ini saya hapus dulu navigator ini ya. Oke ya. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kita lihat nih. Kalau udah di nav ini udah saya kasih CSS background color-nya gold ya, padding-nya 8px ya. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Ini akan muncul di sini. Oke, kayaknya ada yang salah. Background color. Oh, ini salah. Saya salah di sini ya. Div-nya ada di sini, jadi ya. Oke ya. Nah, seperti ini ya. Saya mohon maaf atas salah ketiknya, salah codingnya. Oke, saya tambahkan navigasi seperti ini ya. Kita lihat hasilnya. Nah, dia akan muncul berbentuk navigasi seperti ini ya. Pemrograman web, matematika deskriptif sama OOP ya. Nah, ini misalnya ya.
adik-adik mau bikin navigasi. Ini belum saya layout ya. Ini baru saya bikin website kita itu menjadi beberapa divisi ya. Oke, ini misalnya saya udah bikin navigasi ya. Di sini warnanya hijau, di sini warnanya kuning ya. Kalau misalnya adik-adik punya warna-warna yang lain yang lebih ekstensif, silahkan, apa-apa ya. Ini hanya baru dasar aja, kita baru dasar CSS. Welcome web, matematika diskrit sama UB ya, kita buat di sini. Oke, nah misalnya kita mau merubah warnanya ini. Ya, warnanya si href ini. Boleh, misalnya kita buat style ya, di sini. Style sama dengan, oke, misalnya warnanya kepingin apa nih? Warnanya misalnya kepingin holiday font size 16px misalnya ya. Oke, misal saya buat di sini. Ya. Oke. Nah, ini misalnya mau semuanya yang href-href itu mau kamu hias, boleh juga ya. Oke, misalnya saya copy yang di sini. Oke, saya salah. Style ya. Nah, ini saya buat seperti ini ya. Misal oke ya, misal saya buat seperti ini. Nah, akhirnya nanti website kita yang awalnya tulisannya seperti ini ya. Nah, dia akan berprogram jadi ada bukan web, matematika diskrit sama UB. Nah, misalnya seperti itu ya tadi ya. Oke, ukurannya mau kamu besar juga boleh aja ya, tinggal atur ini berapa mau kamu berapa, misalnya mau jadi 20 gitu ya, boleh juga. Nah, dia jadi ukurannya jadi lebih besar ya. Oke, nah misalnya apakah background itu hanya warna aja Pak? Bagaimana kalau misalnya saya kepingin gambar ya? Misalnya background yang ini ya, background yang bawah ini misalnya saya kepingin dia berbentuk gambar. Boleh nggak Pak? Boleh aja. Misalnya mau kamu gambar Doraemon, gambar kamu lagi selfie ya, gambar kamu lagi nongkrong di apa gitu ya. Mau kamu tampilin di dalam jadi backgroundnya ini bisa aja ya. Misal di sini ada deh ya, di folder saya itu saya sudah bikin, saya sudah download gambar akuatik, ya, gambar akuatik. Jadi saya ingin supaya yang gambar main ini gambarnya adalah latar belakangnya adalah gambar akuatik. Itu bisa, kita bisa pakai CSS di sini. Ya. Misal ya, yang mau kita masukkan di sini adalah yang utama ya. Jadi yang artikel sama yang square itu akan ikut latar belakang dari si utama ya. Seperti saya bilang tadi, kalau kamu memprogram CSS di parent ya, di parent box ini maka checkbox-nya akan ikut-ikutan. Tapi kalau kamu memprogram hanya di checkbox, maka parent box-nya tidak akan ikut ya. Contohnya apa? Contohnya ini. Nah, mana nih tadi? Nah, ini ya nav ya. Background color kuning. Nah, akhirnya seluruh anak-anaknya ini ya, dia akan berwarna kuning semua. Ya, yang latar belakangnya ya. Tapi masing-masingnya ya tulisannya si pemrograman webnya ini hanya anak-anaknya itu hanya tulisannya hanya jadi begitu. Ya. Itu bisa aja seperti itu ya. Oke, nah misalnya saya pakai di sini ya di utama itu misalnya saya pakai style lagi ya. Style. Nah, ini misalnya saya gunakan sama dengan maaf ya. Sama dengan nah, ini misalnya saya gunakan background image. Oke ya, background image. Nah, ini misalnya mau saya pakai ini adalah yang ya. Oke, sebentar ya. Oke, nah ini misalnya apa yang mau kamu jadi latar belakang? Nah, misalnya di sini saya kepingin latar belakangnya itu adalah yang akuatik ya. Oke, saya tuliskan di sini akuatik DPG. Akuatik ya.
aquatic JPG seperti ini, saya tuliskan adik-adik. aquatic.jpg ya. Oke, misal seperti ini ya. Lalu setelah itu misalnya untuk mengaturnya saya buat padding lagi di sini. Padding 8px ya. Oke, misal ya seperti itu. Oke, misalnya saya buat lagi di sini. Nah, akhirnya gambar yang main utama itu akhirnya bergambarnya di sini adalah pakai gambar aqua ya, gambar bawah laut lah ya, bawah laut. Karena saya pakainya di sini pakai aquatic ya. Oke, ini penting kalau gitu, pentingnya padding itu apa ya? Nah, misalnya saya hapus nih padding ya. Padding ini saya hapus. Misalnya karena nggak terlalu penting padding misalnya saya hapus. Apa yang terjadi nih pada website kita? Kalau misalnya kita tanpa padding ya. Nah, akhirnya kan ada batas seperti ini ada dia. Itu karena kita masih pakai padding auto ya. Padding auto itu jadi seakan antara tulisan yang pertama ini dengan yang atas itu ada batas, ada paddingnya. Jadi dia langsung menepi seperti ini ya. Jadi menepi ke atas karena nggak ada paddingnya. Nah, kalau misalnya kita kasih padding ya, di sini ya kita kasih padding tadi berapa paddingnya? 8px ya. Jadi ini pakai tanda bagi ya, 8px titik koma seperti ini ya. Nah, kita lihat hasilnya. Oke ya. Nah, dia kan akhirnya jadi langsung menepi ke atas. Kenapa? Karena antara border ya, antara border yang di sini dengan yang di bawah ya, dengan yang di bawah ini ada selisih 8 pixel yang kita atur ya. Tapi kalau misalnya tadi padding nggak ada, maka artinya adalah antara tepi atas sama tulisan ini tadi ya, itu nggak ada batasnya. Ini langsung tulisan yang atas ini langsung menepi ke dalam bordernya. Nah, akhirnya tadi kan ada waktu kosong ya, setelah kosong karena setelah kita tambahin padding, akhirnya dia jadi menyatu dengan yang di bagian atas ya. Oke, misalnya seperti itu ya. Nah, misalnya kita mau letakkan adik-adik ya, kita mau meletakkan gambar ini, nasib penyemangat sama foto-foto saya ini supaya dia agak ke tengah ya. Ini kan terlalu tepi ya. Misalnya kita ada website yang kepingin kita letakkan ke tengah ya. Oke, kita bisa pakai di sini di div yang galeri ya, di divisi yang galeri ini. Nah, itu kita pakai style lagi. Kita pakai style ya. Style misalnya kita pakai teks elegant. Nah, teks elegant kita pakai center ya. Nah, ini artinya apa? Kalau saya pakai teks elegant center seperti ini, itu artinya adalah semua yang ada di bawah-bawahnya ya, anak-anaknya ini ya, baik itu P, iframe, figur dan lain-lain, itu pasti akan terletak di bagian tengah ya. Oke, misalnya kita contohkan di sini nanti ya. Kita contohkan di sini. Sudah saya save ya. Maaf, belum saya save ya tadi. Ini belum saya save nih. Save ya. Oke, kita lihat hasilnya di sini. Nah, dia akan langsung berada di bagian tengah. Karena saya tadi menggunakan apa? Menggunakan text elegant center ya. Oke, mungkin ada pertanyaan dari Pak, kenapa text elegant center-nya saya taruh di galeri ya? Semisal ya, text elegant center-nya saya hapus di sini tadi ya. Saya hapus yang text elegant center ini. Ya, ini hanya galeri aja. Boleh nggak Pak? Kalau misalnya saya letakin di utama ya. Oke, boleh, silahkan Bapak ya. Oke, ini stylenya saya hapus ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Saya letakkan di utama. Apa yang terjadi? Ya, semuanya kayaknya jadi ke tengah semua ya. Teman kan tampilannya jadi grup ya. Nah, makanya yang bagian ini tadi ya, main tadi saya bagi jadi dua ya. Yang pertama di utama itu ada div yang artikel sama ada div yang galeri. Nah, saya inginnya yang galeri itu aja yang tulisannya ada di tengah. Yang lain-lainnya ini supaya tampilannya nggak jelek, maka saya nggak pakai elegant center ya. Misal ya. Oke, misalnya saya hapus di sini yang elegant center. Saya pindahkan lagi ya. Ini terlalu jelek kalau di sini ya. Kalau terlalu jelek kalau di parentnya ya. Terlalu jelek kalau saya letakkan elegant center di paling
Ya, lebih baik saya letakkan elegant center itu kalau hanya ingin gambarnya di tengah, maka saya tempatkan di mana tadi? Saya tempatkan di cheatbox. Cheatbox-nya mana? Yaitu cheatbox-nya adalah yang di galeri. Ya. Oke, saya ulangi lagi, saya tulis style di sini. Style sama dengan ya. Oke, saya kasih tanda petik lagi di sini ya. Text elegant center. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, ya akhirnya hanya yang kalau saya letakin elegant center itu bukan di parent, tapi saya letakin di ini ya, di anaknya, maka akhirnya anaknya akan outer ya. Ini ada yang salah. If galeries, oh ini ada yang salah ya. Nah, ini ya, mohon maaf ya. Oke, misalnya seperti ini ya. Saya letakin lagi elegant centernya. Nah, dia baru ada di tengah. Kenapa? Yang ini kok nggak ikut, Pak? Karena saya tadi nggak memprogram orang tuanya. Saya memprogram parentnya. Parentnya yang mana? Galeri. Galeri itu dari mana ke mana? Dari nasib penyemangat ini ya. Galeri itu kan dari nasib penyemangat yang ini ya. Sampai ke figur. Itu yang hanya teks elegant center aja. Akhirnya di sini di websitenya hanya div yang saya kasih ke tengah, dia akan ada di bagian tengah ya. Nasib penyemangat, galeri foto dan lain-lain ya. Oke, misalnya seperti itu ya. Nah, misal lagi kita kayaknya ini tulisannya jadi agak tenggelam ya, karena kan tulisannya hitam. Ini saya kasih warnanya misalnya warna biru ya. Agaknya akan kalau orang baca website ini, aduh ini apa sih website ya? Kayaknya udah backgroundnya gelap, tulisannya gelap. Jadi kalau di lomba UX bisa dikasih image light misalnya gitu ya. Nah, kita bisa di sini rubah fontnya ini jadi lebih indah. Boleh juga ya. Oke, misalnya saya udah siapin di sini. Oke, main ya. Ini main, misalnya stylenya saya copy ya. Oke, di top ini. Oke, misalnya seperti ini ya. Oke, misalnya saya letakkan di sini aturannya ya. Mana di sini, di artikel ya. Ini style ya. Oke ya. Nah, ini font family misalnya saya pakainya Courier New ya. Font saya 18 color white ya. Oke. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, dia terlihat jadi lebih indah tadi ya di sini. Oke ya. Nah, ini misalnya yang bagian ini kan masih terima kasih sudah berkunjung kan masih gelap ya, masih putih lah gitu. Mau kamu buat jadi warnanya artistik lagi, ini boleh juga ya. Nah, ini misalnya yang bagian footer ini ya, misalnya ikutin saya aja, misalnya ya, saya pakainya adalah footernya itu ini jadi. Misal pakai ini aja biar lebih simpel ya. Oke, nah ini boleh aja adik mau pakai berapapun terserah ya. Bisa artistik adik-adik aja. Oke, misalnya saya gunakan stylenya seperti ini ya. Adik-adik mau stylenya apapun terserah adik, yang penting udah saya cari ya yang footer ya. Oke, misalnya saya kasih save di sini ya. Jadi ini background color-nya, ini background color ya, saya tunjukkan aja. Dia bisa pilih-pilih warna tadi ya, misal. Nah, ini misalnya saya pakai tomato ya. Nah, ini misalnya mau kamu bisa lagi, mau kamu pilih warnanya apa ya, terserah adik. Saya bukan ahli UX sih ya. Nah, misalnya mau pakai kamu selah biru, misalnya mau kamu kasih warna hijau, warna hijau udah ya, warna biru deh. Jangan.
mungkin warna merah lagi, boleh ya, warna merah. Oke, nah ini misalnya dia ada RGB-nya ya. Center, color-nya silver ya. Oke. Terus ukurannya misalnya saya buat font family-nya Arial ya. Font size-nya misalnya 40 px, padding 8 px misalnya ya. Seperti itu. Nah, kita lihat. Ya. Nah, ini misalnya saya hapus saja P-nya ini ya. Saya P misalnya. Nah, ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Kalau saya sih jiwa seninya masih lemah ya. Kalau adik mungkin dengan pewarnaan yang cukup baik, adik bisa membuat tampilan website ini jadi lebih menarik. Tapi ini hanya contoh dasar bagaimana kita memprogram sebuah web ya. Nah, ini boleh juga. Ini misalnya mau ke pemrograman web, nah dia akan kembali ke pemrograman web. Ya. Ini adalah navigasinya ya. Pak, ini apakah sederhana ini Kak? Sebenarnya masih belum ya. Masih ada, saya belum mencari ke adik-adik cara melayout. Ini saya baru membagi beberapa website sama saya tunjukkan CSS dasar. Ya, saya belum mengajari adik-adik tentang layoutnya. Ya, nanti layoutnya bisa jadi lebih kompleks lagi. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Oke, ya, itu adalah tentang pengertian dari CSS yang dasar. Ya. Oke. Nah, oke, ini tadi adalah tentang CSS, adik-adik ya. Nah, sekarang misalnya kita mau bikin file baru ya. File maaf, maksud saya seperti ini ya. Ini tadi adalah bagaimana saya memprogram menghias website dengan cara yang inline ya. Sebenarnya ada berbagai macam cara untuk menghias CSS. Namun yang umum digunakan bukan yang inline seperti ini tadi, tapi menggunakan external file. Nah, misalnya ini ada external file seperti ini ya. Oke, ini caranya gimana nih? Oke, misalnya saya buat di sini ya, file ya, save as, file new file ya. Oke, misalnya select language ya. Nah, kamu bisa apa? Misalnya kamu pakai namanya adalah CSS. Nah, kamu gunakan CSS ya, besar ya. Oke, nah CSS-nya itu ya, nah, seperti ini ya. Kamu file save as seperti ini ya. Oke, misalnya kamu tulis di sini apa ya? Pakaian. Nah, pakaian web. Pakaian lah gitu ya. Save. Kamu letakkan dalam satu folder sama dokumen web kamu ya. Misal. Nah, ini kan sini kan sudah muncul lagi nih. Ada pakaian.css ya. Oke. Misalnya tadi kan ini adalah bagian dari yang inline ya, cara CSS dengan cara inline ya. Nah, kita bisa aja adik, misalnya menggunakan cara external file ya. Oke, caranya gimana? Nah, caranya adalah misalnya di sini kamu ketik di sini di header ya, di bagian header ini sebelum title kamu masukkan aja ke CSS yang sudah kamu buat. Misalnya yang mau kamu buat tadi adalah pakaian.css ya. Oke, misalnya. Nah, kamu buat di sini link ya, link. Oke. Lalu rel ya. Sama dengan apa ya? Oke, di sini misalnya kita gunakannya adalah style sheet ya. Oke, kita pakai style sheet seperti ini. Style sheet. Oke ya. Lalu tipe ya. Maaf, tipe ya. Oke, tipe. Tipenya apa? Nah, tipenya itu adalah kita pakainya teks CSS ya. Tipenya adalah kita pakainya teks for CSS seperti ini ya. Oke. Setelah itu kita pakai di sini href ya. Oke, href. Apa mau kamu kemana? Nah, misalnya tadi saya udah bikin yang namanya adalah pakaian.css ya. Oke. Nah, ini misalnya seperti ini ada deh ya. Href pakaian.css ya. Oke, semisal di sini kita udah bikin ID header ya.
Oke, berarti kita bikin di hiasan.css-nya itu ya. Di sini, maaf, di pakaian.css itu ya. Kita pakai notasi crash ya. Notasi crash kita gunakan kata header. Lalu kurung perawal buka, kurung perawal tutup. Nah, ini cara CSS yang pakai external file ya. Yang sering digunakan yang mana? Biasanya orang-orang lebih suka yang external file ya, biasanya ya. Oke, misalnya kita pakai header seperti ini. Ya. Lalu misalnya ya, kita copy dari background color ini ya. Background color ke bawah ini kita copy. Kita copy seperti ini ya. Oke, kita buat di sini. Nah, biasanya orang-orang itu kalau programmer biasanya dia horizontal seperti ini ya. Font family, font size ya, atau padding. Misalnya seperti ini ya. Oke, ini bisa juga dengan cara seperti ini ya nanti ya. Nah, ini misalnya saya save all ya. Nah, lalu yang di bagian sini web view data itu saya hapus misalnya stylenya ya. Oke, ini misalnya saya hapus nih. Oke ya. Nah, misalnya seperti ini, saya hapus ya. Sehingga di sini nggak ada CSS-nya lagi. Nah, misalnya lagi apa lagi ya tadi? Misalnya yang artikel ya. Ini yang artikel ini misalnya mau saya ganti ya. Ini saya kasih di pakaian itu ya. Saya buat lagi di sini. Crash lagi ya. Crash dengan nama adalah apa tadi, artikel ya. Oke. Nah, berarti artikel itu apa misalnya ya? Nah, artikel itu misalnya kita pakai, saya copy dulu ya di bagian yang web view data itu. Yang artikel itu saya copy ini ya, padding top ini misalnya saya copy dari sini. Oke ya. Misalnya saya copy di sini. Oke ya. Oke. Nah, ini misalnya di web view data ini misalnya kalau dicoba ya, artikel ini nggak pakai CSS ya. Nah, misalnya ya. Nah, kalau misalnya tadi yang saya hapus CSS-nya kan header ini ya. Header ini saya hapus CSS-nya ya. Lalu yang di artikel ini juga saya hapus CSS-nya. Dan di bayangan kalian kan websitenya akan kembali tidak normal lagi ya, akan jelek lagi ya. Tapi setelah saya buat pakai .css ya, saya hubungkan di sini href-nya ya. Lalu setelah itu saya hubungkan header sama artikel, saya buat CSS-nya. Nah, dia itu akan merujuk pada pakai .css ini. Jadi header itu akan merujuk pada ini class yang header ya, header atau apa di teorinya segmen lupa ya. Lalu kalau yang di sini, yang di apa tadi, yang di artikel ya, dia akan merujuk ke sini tadi, ke CSS yang ada di sini. Ini namanya adalah selektor ya. Maaf, ini namanya adalah selektor. Ini adalah deklarasinya. Selektor itu akan menunjukkan bagian mana yang mau CSS-nya itu diatur oleh deklarasinya ini. Ya. Nah, ini kan header yang merujuk ke header ya. Artikel yang merujuk ke artikel. Nah, kita lihat nih, apakah website kita itu akan jadi jelek lagi? Ya, apakah ini akan berubah jadi putih gitu ya, putih terus tulisannya jadi kaku gitu ya. Nah, kita lihat apakah akan kembali lagi ya. Nah, ternyata enggak ada, ternyata masih sama ya. Ini pun juga tulisannya di maaf nih, jadi tulisannya sebentar ya, yang tulisan ini artikel, mungkin ini ada yang salah, artikel. Oke, sebentar ya.
Oke, ini pakai artikel. Oh ya, ini gara-gara masalah simpel ya, gara-gara nggak ada titik komanya ya. Hati-hati dengan titik koma ya. Ini ada harus ada titik komanya nih. Nanti saya hilangkan tadi ya. Jadi dia error ya. Oke. Nah dia akan kembali normal tadi ya. Seperti ini ya. Kenapa seperti itu? Karena saya gunakan CSS-nya itu adalah CSS yang external file ya. Sama aja ya, sama aja sih hasilnya. Ini contoh yang inline ya. Saya contohkan yang inline itu adalah yang ini. Contohnya ini berarti yang CSS-nya itu ditulis berbarengan dengan tag HTML-nya ya. Itu yang inline seperti ini ya. Ini inline juga. Nah, yang eksternal itu contohnya adalah header ini. Saya kasih ID header sama yang di artikel ini ya. Ya, header itu akan merujuk ke sini deklarasinya ya. Background color-nya dark green, text harganya center ya. Smoke, sans serif dan lain-lain. Tapi kalau yang di sini ya, yang di artikel dia akan merujuk ke selektor artikel di mana deklarasinya adalah ini. Nah, itu adalah contoh yang external file. Yang sering digunakan yang mana? Tergantung adik-adik. Kalau adik-adik mau simple, bisa pakai yang inline. Tapi biasanya orang-orang itu lebih cenderung ke arah yang eksternal seperti ini. Kenapa? Karena yang seperti ini bisa membuat website itu nggak terlalu berat ketika mengeksekusinya. Ya. Kebanyakan mereka pakainya adalah yang seperti ini, yaitu yang pakainya external file ya. Jadi ada dua cara, ada tiga sebenarnya, cuman yang satunya jarang dipakai, jadi nggak saya ajarkan aja ya. Nah ini ya, ada yang eksternal sama yang internal ya. Oke. Nah misalnya tadi ya, misalnya saya mau ambil contoh di sini selain selektor ID ya, ada juga yang disebut dengan kelas ya. Oke, semisal di sini ya. Semisal di sini kan ada sebuah CSS yang berulang-ulang. Contohnya apa? Contohnya adalah bonito ini ya, warna dari si hrefnya ini ya. Ini kan pemrograman web, matematika sama OOP.html. Ini kan Hanito-nya adalah kuning, putih ya. Warnanya adalah putih, lalu ukurannya adalah 16 px. Ini kan selalu diulang-ulang ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini ya, kita buat lagi di sini pakai .css ya. Nah, kalau tadi kita misalnya pakai artikel, pakai crash ya, pakai address seperti ini, nah, kita gunakan sekarang dot. Ya. Nah, misalnya di dot itu misalnya kita pakai istilah lain ya, yaitu nav pilihan. Nah, misalnya ya, kita buat pilihan ya, kita buat seperti ini. Nah, kita sekarang satuin aja yang di sini ya, yang di review data itu. Ini ada di color-nya ini, color dan itu sama font size 16 pix itu kita buat di sini. Nah, ini misalnya seperti ini. Ya. Oke, ini misalnya saya buat seperti ini. Jadi pilihan itu semua yang color akan berwarna hijau dan font size-nya misalnya saya buat aja 20 atau 24 ya, misal ya, 24 pixel ya. Oke, nah misalnya saya gunakan review data di sini ya. Ini sekarang CSS-nya saya hapus nih, ya. Saya hapus, saya ganti dengan kata kelas, ya. Kelasnya apa? Nah, misalnya kelasnya adalah sesuai dengan paketnya, saya pakainya adalah pilihan. Ya. Oke. Saya gunakan kata pilihan, misalnya ya. Saya copy ada di. Yang ini stylenya saya hapus lagi, saya ganti ya. Saya ganti dengan kata pilihan. Ini juga sama ya. Nah, misalnya seperti ini nih, ya. Nah, ini kan berarti kelas pilihan. Jadi masing-masing item ini, masing-masing tag HTML yang ini, dia akan merujuk ke dalam satu kelas ya. Walaupun ini berbeda-beda ya, item yang berbeda, tag HTML yang berbeda ya. Satunya pemrograman web, satunya matematika HTML, satunya UP, tapi dia merujuk ke dalam satu kelas yang sama. Kelas CSS ya. Kelas CSS-nya apa? Pakainya pilihan ya. Dengan simbolnya bukan class lagi nih. Kalau class ini kan buat individual tag HTML yang individual. Nah, kalau ini buat barengan ya. Nah, ini saya masukkan sini kata pilihan ya
saya buat color itu, font size-nya 24px ya. Oke, misalnya saya save all tadi. Saya sudah save ya. Nah, kita lihat nih. Kira-kira ini akan berubah nggak? Apa tetap seperti ini ya? Nah, dia akan ikut berubah sesuai dengan aturan yang kita buat di sini, yaitu 24px ya. Walaupun di sini dia cuma ngulang-ngulang, daripada ngulang-ngulang ini berkali-kali kan, mending adik-adik di sini adalah pakai kelas. Pakai kelas pilihan, seperti ini ya. Jadi nggak perlu CSS yang panjang tadi, kamu ulang lagi. Diulang-ulang terus, kan jadi capek ya. Mending pakai ini aja, pakai kata kelas ya, di mana CSS yang ini akhirnya bisa dipakai oleh banyak tag HTML. Oke, seperti itu ya. Oke, itu dulu ya. Nah, berikutnya saya akan contohkan lagi tentang overflow ya. Overflow itu apa? Nah, ini contoh aja ya. Oke, misalnya di sini di pemrograman web.html ini, misalnya saya di bawahnya itu mau bikin keterangan ya, mau bikin penjelasan misalnya pemrograman web itu apa ya. Oke, misalnya saya masukkan di sini tadi ya. Oke, saya masukin di sini sebelumnya dengan kata div. Ya, div seperti ini ya. Nah, ini misalnya saya masukkan kalimat ya. Kalimat yang panjang banget ya. Oke, misal ini saya copy aja ya. Saya copy dari website tadi ya, tentang pemrograman web ya. Saya buat artikel lah gitu ya. Nanti bisa copy aja penjelasan ini. Maksudnya saya masukin penjelasan aja ya. Pemrograman web itu apa gitu ya. Ini maksudnya saya kasih penjelasan aja di sini. Nanti bisa copy dari manapun ya, penjelasan tentang pemrograman web ya. Bisa copy dari apapun ya. Nah, misalnya di div ini ya. Misalnya saya udah atur di sini ya. Ukurannya misalnya saya kasih ID web ya. Div ID sama dengan web. Misal ya. Nah, setelah itu saya atur lagi di sini style ya, saya kasih style. Oke ya, misalnya overflow-nya saya hapus dulu. Oke, saya file save. Nah, akhirnya kan nanti di bawah sini akan muncul tulisan. Akan muncul tulisan di sini ya. Oh, maaf nih, ini seharusnya nggak ada div di sini ya. Oke, nah saya seperti ini ya. Oke, nah di sini akan muncul tulisan. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kan ada tulisan seperti ini ya. Cuman kan ini kayaknya apa nih? Kayaknya terlalu invisible nih, jadi jelek ya. Karena tulisan yang saya kopikan itu panjang nanti. Saya copy dari artikel tentang pemrograman web ya, dari website. Itu sebenarnya 2 paragraf ya. Tapi begitu saya timpakan di sini, dia jadinya jelek ya. Ada ininya apa? Kayak blogger itulah ya. Kayak keluar dari lintasannya. Nah, kita bisa pakai istilahnya adalah overflow ya. Oke, misalnya di sini overflow itu ada, kita tambahkan di sini ya. Kita tambahkan setelah blok itu di mana aja ya, tapi kita tambahkan CSS-nya overflow. Nah, ini overflow ya. Overflow-nya misalnya kita kasih dengan kata scroll. Nah, ini ya. Nah, saya masih overflow, scroll seperti ini ya. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana ya.
Nah, ini jadinya tulisannya itu jadi nggak melopor lagi, tapi bisa diatur ada di ini. Oh, ya. Bisa diatur. Jadi kita bisa melihat tulisan yang ada di notasi yang ada di sini, kita bisa atur nih dengan menggunakan overflow ya. Oke, itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang tugasnya adik-adik adalah coba otak-atik CSS ya adik-adik. Perbagus tampilan website kalian sesuai dengan keinginan kalian ya. Sebenarnya masih ada banyak ya CSS itu. Saya hanya ngajarin hanya satu pertemuan aja, hanya dasarnya aja ya. Ada macam-macam nih. Misalnya ada contohnya ya. Saya ambil contoh padding ya. Nah, padding itu bisa padding left, padding top, padding bottom, padding right ya. Bisa macam-macam ada ya. Nah, itu bisa macam-macam. Jadi perbagus saja. Coba eksplorasi adik-adik tentang CSS-nya, perbagus ya. Macam-macam, kasih hiasan dan macam-macam ya. Sehingga websitenya itu jadi lebih intrinsik, jadi lebih indah ya. Oke, misalnya saya akan kasih lagi tentang kata border ya. Oke, misalnya di sini di div ini mau kamu kasih border ya. Border itu apa adik ya? Kalau kita mengacu ke sini ya, border itu adalah di konten di box tadi kita kasih sebuah border, sebuah kayak garis lah, garis pembatas ya. Nah, ini kan kalau ini kan kelihatannya nggak ada garis pembatasnya. Bisa aja kamu kasih garis pembatas di sini ya. Nah, kita kasih garis pembatas, kita kasih ya dengan istilahnya adalah border ya. Kita kasih atributnya namanya adalah border. Misalnya mau apa? Misalnya bordernya mau dikasihnya adalah 8 px. Border 8 px. Maaf ya 8 px ya. Mungkin 4 px saja ya. Oke. Lihat ya. Hasilnya bagaimana? Oke, sebentar. Kayaknya saya lupa ya kalau buat itu gimana sih? Lokasi border itu tes kan ya. Border misalnya border kita pakainya adalah das. Oke ya, sebentar ya. Nah, misalnya saya kasih seperti ini ya. Nah, ini artinya akan terlihat di sini baris yang cukup kental ya. Nah, ini kan akhirnya terlihat seperti ada garis seperti ini ya. Kayaknya bukan selain bisa ini, biasanya kamu ganti jadi tin. Saya akan lupa. Nah, ini ya, tin ya. Oke. X ya, kita lihat. Nah, muncul garis tapi tipis ya. Atau mungkin ini kasih titik kali ya. Bentar ya. Oke, garis X ini misalnya saya buat aja 8px. Kita potongnya lah ya, kita garis lah ya. Oke, adik ya. Nah, sekarang tugasnya ya. Tolong adik-adik, ini kan di semester ganjil saya ngajar pemrograman web, metode numerik, sistem basis data, data mining dan lain-lain ya. Nah, sekarang coba adik-adik tambahkan di masing-masing mata kuliah ini artikel penjelas ya. Misalnya Medium itu apa ya? Sistem basis data itu apa? Adik-adik bisa copy paste dari website ya. Ini juga copy paste dari website. Jadi semua mata kuliah ini adik-adik kasih artikel penjelasan ya, penjelasan tentang masing-masing kuliah ya, dan kasih overflow seperti ini tadi ya. Dan di setiap overflow itu ya, untuk CSS-nya untuk setiap artikel ini adik-adik gunakan kelas ya. Jadi masing-masing artikel penjelas ya, di masing-masing nomor ini
semuanya memiliki satu CSS. Satu CSS yang dihubungkan dengan kelas. Nah, ini kan misalnya adik bisa pakai ya di sini. Yang panjang ini misalnya ya, kita pakai di sini di pakaian itu dengan nama adalah penjelasan ya. Oke, penjelasan. Oke ya, misalnya di penjelasan itu saya tambahkan ini semua ya. Misalnya saya copy. Oke ya. Oke ya, misalnya seperti ini. Nah, di view data ini misalnya saya ganti jadi kelas. Apa namanya ini? Penjelasan ya. Oke. Nah, ya tugasnya adalah ya, misalnya saya save lagi ya. Kita lihat. Ya, tugasnya adalah setiap mata kuliah ini ya, kalian tambahkan masing-masing artikel penjelasan ya, yaitu apa, basis data apa, dan semuanya usahakan merujuk CSS-nya untuk setiap penjelasan ini adalah merujuk pada CSS penjelasan ya. Seperti itu adik ya. Oke ya. Minggu depan untuk CSS mungkin hanya satu pertemuan. Minggu depan saya akan lanjut ke Bootstrap ya. Bootstrap itu sama seperti CSS, hanya saja lebih memanjakan kepada para programmer. Karena kita nggak perlu memprogram CSS sebanyak ini. Kita sudah disediakan oleh Bootstrap itu berbagai macam framework untuk menghias dari sebuah website. Ya. Kita akan belajar Bootstrap hingga kedua pertemuan ya. Oke, itu ada deh ya. Itu untuk CSS kita ya. Nanti kita lanjutkan di beberapa minggu berikutnya dengan layout websitenya ya. Oke. Ya, itu mungkin dari saya untuk pertemuan kali ini tentang CSS ya. Kerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.